Pemilu di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Ya, presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia mengadakan pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, suatu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik, tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapatkan. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara paling banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Adanya yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Saat ini, penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bersifat independen. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggaraan, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Adil artinya setiap peserta dalam pemilu harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendaftarkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Sejak tahun 50 sampai tahun 59, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada era ini, tepatnya pada tahun 55 dan diikuti oleh puluhan partai politik. Terpilihlah anggota DPR dan Dewan Konstitusi yang nantinya bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Sayangnya, Dewan Konstitusi gagal menyusun Undang-Undang Dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstitusi dan kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 45. Setelah keluarnya Dekret Presiden, Indonesia memasuki era demokrasi. Presiden menjadi poros segala keputusan. Saat itu, demokrasi menjadi berjalan dengan baik. Presiden mengangkat sendiri seluruh anggota DPR yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, kekuasaan presiden menjadi tidak terbatas dengan diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Era demokrasi terpimpin kemudian diganti oleh era order baru setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 65.
Pada era Orde Baru, pemilu yang kedua berhasil diselenggarakan oleh pemilih anggota legislatif. Yang sayangnya penyelenggaraan pemilu dianggap tidak adil karena menguntungkan 3 partai. Sejak pemilu tahun 77 terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. 6 kali pemilu, Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang dan Soeharto kembali diangkat sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Akhirnya, tahun 98 terjadi demonstrasi besar-besaran menurut reformasi. Presiden Soeharto pun mengundurkan diri. Setelah itu, demokrasi memasuki babak baru dan mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Pemilu pertama di era reformasi ini kembali diikuti oleh banyak partai politik dengan menambahkan 2 asas, yakni jujur dan adil. Masa jabatan presiden juga dibatasi maksimal 2 periode setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pada era reformasi, cakupan pemilu juga ikut berkembang. Yang sebelumnya hanya untuk pemilihan presiden, kemudian ditambahkan memilih presiden dan wakilnya. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala. Pada pemilu tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kemudian pada pemilu tahun 2014 dan 2019, Joko Widodo atau Jokowi yang terpilih menjadi presiden. Namun, pelaksanaan pemilu 2019 agak sedikit berbeda karena pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak dalam 1 kali pemilu. Nah, sekarang jadi tahu perkembangan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia dari bentuk awalnya hingga masa kini. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa belajar dan terus mewujudkan demokrasi yang sangat menyejahterakan rakyat. Sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagai seorang mahasiswa, kita sudah berhak menggunakan hak pilih kita sebaik-baik mungkin untuk memilih pada pemimpin berikutnya dan menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Bagaimanakah sistem pemilu di Amerika? Pemilu di sana dimulai dengan pemilihan pendahuluan di awal tahun. Di sini masing-masing Partai Republik dan Partai Demokrat akan memilih beberapa calon presiden dari partai mereka. Setelah itu, para calon presiden dari kedua partai akan saling bertemu. Cara pemilu pendahuluan berlangsung dan siapa yang berhak memilih berbeda tiap negara bagian. Perbedaan mendasar adalah di beberapa negara bagian, setiap warga negara bisa memilih, sementara di negara bagian lain, hanya pemilih terdaftar yang boleh memilih siapa yang jadi calon presiden. Kapan dan di mana pemilu pendahuluan berlangsung juga menentukan di setiap negara bagian. Salah satu hari yang paling menentukan adalah Super Tuesday, di mana banyak negara bagian memilih para calon presiden yang mewakili partai tidak dipilih langsung oleh para pemilih. Warga negara Amerika akan memilih para delegasi yang nantinya akan mendukung masing-masing calon presiden. Para calon presiden yang menerima lebih dari setengah suara para delegasi memenangkan pemilu pendahuluan. Jika tiap negara bagian selesai memilih para delegasinya, biasanya sudah jelas siapa para calon presiden. Namun, secara resmi para delegasi yang terpilih hanya akan memilih para calon presiden di Konvensi Nasional Partai atau National Convention. Jika tidak ada satupun calon yang menerima lebih dari setengah suara delegasi, akan ada negosiasi di dalam partai untuk memilih calon. Mungkin saja ada calon yang keluar dari bursa calon presiden dan dilakukan pemilihan ulang di antara para delegasi. Saat itu, para delegasi tidak terpaut dengan calon presiden tertentu dan bisa mengalihkan pilihan ke calon presiden lainnya, sampai ditemukan mayoritas yang jelas akan kemungkinan peserta calon presiden baru masuk ke bursa. Bagaimana sistem pemilu di Afrika Selatan? Parlemen Afrika Selatan terdiri dari 2 majelis, yaitu Majelis Nasional dengan 400 kursi dan Dewan Nasional Provinsi dengan 90 kursi. Disinilah semua keputusan-keputusan besar telah dibuat mengenai undang-undang yang mengatur negara kita.
Jadi, ini adalah ruang yang benar-benar bermartabat di mana para pemikir paling cerdas di negara kita berkumpul. Para pemikir paling cerdas di negara kita berkumpul memiliki sistem pemilihan perwakilan proporsional pada hari pemilu. Kita memilih partai, bukan individu. Jadi, daftar partai ANC dan AVV yang sedang tren di Twitter masing-masing partai memilih orang yang ingin mewakilinya di parlemen dan mengirimkan daftar mereka ke Komisi Pemilihan Independen yang mana mengawasi pemilihan kita. Ini adalah daftar tertutup sehingga pemilihan dapat melihat siapa yang mereka pilih, tetapi pemilih tidak dapat melakukan perubahan apapun. Peringkat kandidat dalam daftar menentukan kemungkinan mereka mendapatkan kursi di parlemen. Jadi, bagaimana partai bisa mendapatkan kursi di DPR? Pada dasarnya, jumlah suara yang diperoleh partai kita diterjemahkan dalam proporsi kursi di Majelis Nasional. Pertama secara regional, kemudian secara nasional. Jadi, kira-kira sebuah partai mendapat 10% dari suara yang diberikan. Mereka mendapatkan 10% dari 400 kursi di DPR. Jadi, yang baik dan buruk tentang sistem ini lebih representatif dan memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil. Kadang-kadang yang diperlukan hanyalah 1 atau 2 suara agar undang-undang baru yang penting bisa disahkan sehingga partai-partai kecil bisa mempunyai dampak yang besar. Tetapi di sistem lain seperti di Amerika Serikat, daerah ini dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan dan kandidat yang memegang suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan